Saya hanya perspektifnya anak jangan dikorbankan. Ini anak sudah korban ratusan, 133 gagal ginjal balita loh nih ya. Harus jadi pembelajaran, dan kita juga nggak bisa mungkin hanya menyalahkan industrinya juga, tapi pemerintah juga harus lebih kuat, lebih tegas lagi mengawasi dalam hal seperti ini gitu. Bang Aris nih, aduh sibuk pencitraan katanya, ikut komen kasusnya Leslar juga gitu. Itu gimana nih Bang? Tapi paling tidak dari peristiwa itu kita bisa belajar ya, supaya kita tadi itu ya, rumah yang terus beribadah, kita betul menghargai sesamanya, tidak temperamental, tidak memaki-maki orang, ya tempatkan orang itu berkomunikasi dengan baik. Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah Sobat Anak Indonesia, udah lama banget nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi, dan kita kali ini akan ngobrolin campur-campur. Jadi berkaitan dengan kasus-kasus anak, dan udah sama Bang Aris, udah rapi banget, udah kece. Wos, jelas dong. Mau kemana Bang? Kita harus ganteng dulu. Harus ganteng nah dulu. kebetulan tanggal 26 ini kan ini ya, 24 tahun selebrasi Komnas Perlindungan Anak ya sejak tahun 98. Ya agak rapi dikit lah. Jadi merah putih gitu ya Merah Bang ya? putih lah, ini bukan yang lain-lain ya maksudnya, tapi supaya saya cakep aja lah begitu. Nah, cakep. Oke, kenapa nggak ungu Bang resinya Bang? Bisa kan sesuai besok, sama warnanya nah Komnas. besok kan ganti lagi ungu, besok lagi yang biru, Besok gitu biru. kan. Ya santai aja lah, karena kan nasib anak kadang biru, kadang merah, ya ini merah lebih. Sekarang ini kan sedang merah ini. Membara. Ya membara, kenapa? Ya ini sudah kejadian luar biasa nih ya, itu apa namanya itu gagal ginjal akut untuk Nah anak-anak. itu gimana tuh Bang menanggapi Nah, kasus ini yang dia. lagi rame? Ini yang mau saya ceritakan sebenarnya. Jadi gini nih ya, saya kok melihatnya ini kepanikan pemerintah dalam hal ini negara ya. Ketika WHO itu menemukan katanya nih laporan di Gambia itu di Afrika itu ada 69 atau lebih itu anak meninggal dunia akibat dampak dari dia mengkonsumsi ini obat batuk yang bentuknya sirup yang dikirim dari India. Nah, ditemukan meninggal dunia karena gagal ginjal akut katanya begitu ya, berusia dia di bawah 5 tahun lah gitunya. Lalu kemudian WHO itu mengabarkan ke dunia, ditangkap oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Pertama-tama saya mendengar dari laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini. Waktu itu 5 Oktober kalau nggak salah saya sih, 5 Oktober itu langsung dikabarkan oleh IDAI itu ada 100 lebih lah anak yang positif gagal ginjal akut atau disebut namanya gagal ginjal progresif gitu kan. Nah setelah itu direspon oleh pemerintah lewat ini ya, rumah sakit RSCM waktu itu kalau nggak salah itu Dokter Lia ya, kalau nggak salah saya ya, direkturnya RSCM itu juga panik karena langsung memberitakan bahwa sejak Januari sesungguhnya di rumah sakit RCM itu sudah menerima pasien anak gagal ginjal. Oke. Berarti udah lama ya Bang? Ya udah lama kan, sebenarnya kan sudah ada gitu kan. Baru setelah mendengar dari laporan IDAI, dari WHO dan sebagainya, akhirnya si Dr. Liad sebagai direktur RSCM itu bikin konferensi persnya. Jadi saya juga kaget. Dilaporkan meningkatnya anak gagal ginjal itu sampai Agustus kalau nggak salah, bahkan dilaporkan itu sampai Oktober pertengahan. Ada 49 ya yang mengalami pasien mengalami gagal ginjal usia di bawah 5 tahun. Dan 63% dilaporkan meninggal dunia. Nggak pernah tahu kan kita? Nggak pernah kan?
gagal ginjal loh ini ya, nggak pernah tahu. Terus saya sangat kaget di situ. Terus dicatatkan ada 11 masih di ICU. Terus ada beberapa yang sudah bisa dipulangkan. Bagi saya itu adalah kepanikan yang menurut saya kok namanya ditutup-tutupiannya. Nggak ngerti saya gitu ya. Nah, ternyata itu diikutin lagi. Ya, saya kaget lagi di rumah sakit Dr. Sutomo kalau nggak salah di Surabaya oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur loh ya, itu juga melaporkan ada pasien sedang dirawat di situ 13 orang anak di bawah 5 tahun juga. Terus dilaporkan 10 diantaranya meninggal dunia. Loh, kok sekarang baru tahu ya? Jadi banyak. Banyak. Terus kemudian diikuti lagi ya, terus diikuti di rumah sakit ada Malik Medan. Dari 11 yang mereka tangani, yang kita nggak tahu selama ini, 6 dinyatakan meninggal dunia. Karena gagal ginjal. Karena gagal ginjal yang sama ya. Lalu kemudian, saya dikagetkan lagi di rumah sakit, kalau nggak salah saya itu Saiful Anwar di Malang ya, yang menangani anak-anak dan korban-korban dari Kanjuruhan itu. Itu dilaporkan ada dirawat 6, 2 meninggal dunia. Di Padang 12. Ini ya saya jadi heran, saya kok sekarang baru bermunculan laporan itu. Dan terakhir, wah ini jadi mengagetkan kita. Menteri Kesehatan melaporkan dari 200 lebih anak gagal ginjal akut itu 133 itu dinyatakan meninggal dunia. Semua karena apa? Tidak ditemukan cairan di ginjal. Ini loh. Lalu tidak bisa buang air. Ketika kondisinya seperti itu, selain radang pada pernapasan, batuk, ya, itu dibawa ibunya ke rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Artinya sudah punya penyakit bawaan istilahnya ya. Itu yang tadi itu nggak bisa kencing dan sebagainya. Saya ini nggak bisa terima. Apalagi yang terjadi di Jambi. Ada 2 anak balita juga itu setelah menjalani 5-7 kali cuci darah akhirnya meninggal dunia. Kok saya nggak bisa membayangkan itu kejadian seperti itu untuk anak. Dan oleh Menteri Kesehatan dinyatakan itu terjadi hampir di 21 provinsi. Belum kabupaten kota, belum lagi ini rumah sakit swasta. Nah akhirnya saya, ya mungkin orang menganggap saya berlebihan ya. Saya terus nyatakan ini kejadian luar biasa. Karena terjadi di mana-mana dan jumlahnya cukup tinggi. Hampir sama seperti COVID-19, banyak juga anak-anak yang menjadi korban. Ini ada sesuatu yang menurut saya seperti apa yang saya katakan, sebenarnya peristiwanya sudah lama sebelum diumumkan di Gambia atau Afrika oleh WHO ya. Rumah sakit RSCM sudah melaporkan itu dan diikuti yang lain. Ini sebuah keadaan yang panik atau apa nih? Tetapi saya nggak bisa terima itu. Kenapa sekarang baru terungkap, dilaporkan kepada publik? Ternyata Januari loh. Sudah ada korbannya begitu ya Bang? Iya, dan anak balita ya. Dan semua itu karena sirup ini tadi Bang? Nah ternyata setelah diselidiki itu Badan POM itu menemukan ada 5 obat dalam bentuk sirup, batuk dan demam untuk anak-anak yang dikonsumsi selama ini. Misalnya ya kan sudah diumumkan ini ke publik. Paracetamol. Itu untuk anak bentuknya sirup. Itu sudah dikonsumsi. Mungkin pada zaman saya muda juga sudah ada itu kan. Semua orang konsumsi. Setiap kali ada anak lah balita seperti itu, seorang ibu kan itu memberikan langsung paracetamol itu kan, bukan puyer, bukan obat tablet dan sebagainya. Karena apa? Karena paracetamol itu selain itu tadi saya sebutkan ada 5, Thermorex juga. Unibaby yang jenisnya sirup tapi untuk batuk dan demam juga oleh BPOM dinyatakan itu untuk sementara dicabut dulu. Saya nggak ngerti ada apa dicabut itu, apa kandungan di situ kan.
Karena saya tahu itu kan kalau ibu-ibu kan ngasih puyur, kasih tablet, diulek dulu. Oh, itu kadang-kadang kita waktu itu dicekokin gitu kan, susah. Padahal anak sudah demam. Akhirnya dengan paracetamol dan temporek itu kan ada rasa ya, strawberry, ada itu gampang kan gitu. Setiap kali pokoknya kalau ada balita yang demam, ibu dan orang keluarga itu memberikan itu. Dan itu sudah dinyatakan. Oleh karena itu saya mengharapkan selain ini KLB ya, gejala-gejalanya seperti tadi ya, demam, radang paru-paru, batuk, flu, demam pilek dan tidak banyak ditemukan cair pada ginjal, sulit buang air kecil dan sebagainya. Kan itu ini apa? Dan usianya di bawah 5 tahun. Ini menyedihkan. Nah, Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu sudah menyebutkan bahkan ratusan jenis sirup obat batuk demam untuk anak yang dijual bebas itu diminta kepada semua apotek di seluruh Indonesia itu untuk tidak menjual itu. Pertanyaan saya nih ya, ada apa di negeri ini anak-anak loh ya. Apalagi ini mau cerita tentang politik di tahun 2023 2024. Bayangkan anak sudah ratusan meninggal dunia, nggak menjadi respon bagi masyarakat, tidak respon bagi orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak. Biarkanlah Komnasnya menyatakan ini kejadian luar biasa, karena saya nggak bisa terima ada ratusan anak ya meninggal dunia akibat dari sirup yang sudah diumumkan oleh pemerintah itu. Bahkan ya si Menteri Kesehatan bukan hanya 5 itu kan. Ada apa pertanyaannya? Nah, di situ dikait-kaitkan Menteri Kesehatan kalau saya tidak lupa itu karena ada kandungan yang diproduk di dalam negeri itu yang disebut, saya sendiri nggak kenal ya. Apa? Baru ada ini saya kenal. Bahasa orang kedokteran begitu ya, Bang. Ethylene glycol atau diethylene glycol itu. Ada lagi jenis itu diproduksi dalam negeri. Loh, ada apa kaitannya dengan petasetamol? Nah, ngerti. Paracetamol. Sorry. Nah, itu apa kaitannya? Karena itu katanya adalah salah satu yang ditemukan penyebab dari gagal ginjal itu. Pertanyaannya ada apa dengan industrinya? Dan saya kaget juga, Bapak Presiden juga minta kepada Menteri Kesehatan untuk mengawasi industri obat. Nah, ini ada persaingan apa? Persaingan dagang kah? Tapi korban anak-anak, nah itu yang menjadi prioritas saya. Kalau ini kali ini saya marah terhadap itu. Karena ini nggak bisa ditoleransi ini. Ini Presiden sudah mengatakan. Pesannya itu adalah harus diawasi industri-industri. Lalu saya bertanya, kok ini ya? Nah, akhirnya saya mendengar lagi nih ya, untuk mengatasi ini setelah diuji coba di LSCM kepada 11 orang balita itu dengan menggunakan obat yang import dari Singapura. Ya, diuji cobakan kepada anak itu. Ada yang disebut stabil, ada disebut mempengaruhi dan itu. Nah, itu akhirnya apa? Apa yang sudah dilaporkan oleh BP POM yang harus ditarik dari peredaran dan di jenis-jenis obat bebas yang dijual di apotek itu dan sebagainya terus diganti dengan impor. Ada apa ini? Kalau saya nih ya bicara ini, kalau ada apa itu saya ya harus bertanya gitu loh. Kenapa anaknya dikorbankan? Sedih saya. Sementara ketika kita mengatakan ini kejadian luar biasa, kita dianggap berlebihan. Oh enggak. Kalau dikaitkan dengan ini karena COVID, enggak juga. Karena ini menurut Menteri Kesehatan ada bahan kimia ya sebagai pelarut. Nah, mungkinkah itu bisa lulus edar selama ini gitu gimana, Bang? Nah, oleh karena itu nih ya, karena ini nampaknya sudah digedepankan persoalan industri, maka industri harus bertanggung jawab. Hati-hati nih ya, bisa dipidana.
hak industri. konsumen dilanggar. Tetapi kan obat itu sebelum disebar ke masyarakat kan harusnya itu dulu kan Bang. Ya, seharusnya gini ya, waktu didaftarkan sejak awal. Iya. Itu kan harus ada apa ya? Didaftarkan awal kandungannya. Ada pengawasan. Ya, pengandungan kadarnya di ambang batas atau di atas batas macam-macam yang ditentukan oleh standar dari BPOM misalnya kan gitu. Kalau itu sesuai, bahkan diberikanlah izin kan begitu. Nah, sekarang ada enggak pengawasannya itu? Setelah itu diberikan izin pada saat mendaftar itu sesuai enggak dengan ketentuan standar yang dikeluarkan oleh Badan Dunia Kesehatan atau BPOM misalnya kan. Kalau itu misalnya ternyata ditemukan di atas ambang batas dari apa yang di dalam oleh laporan Menteri Kesehatan ada estilen, ya, glikol dan dietilen, glikol misalnya kayak itu berlebihan misalnya, ya memang itu berarti dengan sengaja membuat anak-anak ini menjadi korban dari gagal ginjal itu karena melebihi di atas ambang batas. Jadi saya akhirnya begini ya. Jadi saya yakin BPOM itu menarik karena itu. Nah, kalau itu terjadi seperti yang saya katakan daftarnya pada saat itu berdasarkan standar yang sudah dikeluarkan, tetapi setelah itu ternyata di ambang batas dan sebagainya itu bisa dapat dipidana. Karena apa? Ya bukan hanya kelalaian, sengaja membuat masyarakat dan anak menderita seperti itu dapat pidana. Ada undang-undang konsumen di situ, ada undang-undang perlindungan anak, yaitu undang-undang kesehatan, ya itu diatur. Ada misalnya kitab undang-undang pidana di kalau nggak salah di pasal 159 dan sebagainya selain hak konsumen. Jadi hati-hati, menurut saya industri bisa dipidana. Oleh sebab itu saya berharap Bareskrim Mabes Polri bisa memeriksa itu. Jadi kalau didaftarkan pada standar yang sesuai dengan standar, lalu kemudian di lapangan dijual itu melebihi di ambang batas, misalnya seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, itu bisa dipidana. Artinya tipu muslihat ada di situ. Gitu loh ya. Jadi hati-hati industri ini loh. Saya itu jadi ini jadi industri yang dipersoalkan. Saya takut itu jadi persaingan industri karena apa? Muncul tiba-tiba impor dari Singapura. Jadi industri di dalam negeri kemungkinan besar dikorbankan gitu Bang atau gimana? Ya nggak tahu lah istilahnya apa ya, tetapi kayaknya memang mungkin di negara kita memang lagi senang import kali ya Bang. Ya nggak ngerti lah ya ini ya. Tapi jangan begitulah maksud saya. Saya hanya perspektifnya anak jangan dikorbankan. Ini anak sudah korban 133 gagal ginjal balita loh nih ya. Ngeri ini gitu loh. Dan baru tahu sekarang gitu. Dan baru tahu sekarang padahal kejadiannya sudah terjadi sejak lama. Tapi kenapa ketika WHO melaporkan itu karena ada kejadian di Afrika Selatan mengkonsumsi obat batuk itu Indonesia panik. IDAI yang pertama meresponnya ada ratusan. Nah sekarang ini data itu ada sekitar 262 anak menjadi korban gagal ginjal akut atau progresif. Pemerintah menyatakan dari itu dengan entengnya itu saya marah. 133 itu gagal ginjal. Gak bisa terima saya 133 itu gagal ginjal anak-anak loh. Artinya pengawasan dari pemerintah juga minim ya Bang. Saya mau katakan pemerintah gagal melindungi anaknya. Iya, kalau memang ternyata benar terjadi misalnya ada kandungan-kandungan yang memang nggak boleh di dalam obat itu, pengawasannya kan berarti dari pemerintah masih kurang begitu. Dengan sampai korbannya sampai sebanyak ini. Itulah gitu. Harus jadi pembelajaran dan kita juga nggak bisa mungkin hanya menyalahkan industrinya juga, tapi pemerintah juga harus lebih kuat, lebih tegas lagi mengawasi dalam hal seperti ini gitu. Sesungguhnya itu kan ya seperti Badan POM kan itu kan pemegang regulasi. Iya. Ya. Lalu dia berkaitan dengan Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan kan. Bahwa di Indonesia ini nih ya Kementerian Kesehatan itu kan untuk menjamin warga masyarakat yang termasuk anak-anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik gitu kan. Ini enggak kan. Dibikin takut ya Bang. Akhirnya jadi saya juga takut. Minum obat paracetamol. Saya sudah bilang ya di mana-mana saya umumkan itu. Bahkan kita sudah ini loh nih, udah seru demam sedikit minumnya paracetamol. Orang dewasa aja sudah begitu, apalagi anak-anak yang ibu-ibu cemas kan.
Nah, oleh karena itu untuk merespon ini, kita saat ini mulai kemarin sudah mendirikan posko KLB anak gagal ginjal akut. Dan nanti mungkin besok, lusa, sampai kapan, minggu depan akan diikuti oleh perwakilan kita Komnas Perlindungan Anak di berbagai kabupaten kota. Supaya apa? Menolong ibu-ibu yang jangan panik ya kalau misalnya anak mengalami demam, batuk dan sebagainya. Tetapi itu juga harus diumumkan, dibantu agar kalau ada kondisi seperti itu nih ya, batuk, demam, itu jangan terus diberikan obat yang saat ini dilarang, tetapi konsultasilah ke dokter dulu. Kan bisa ya, kalau dulu waktu kecil saya itu ada tablet apa itu puyer kayak apa, cuma memang dicekokin gini gitu kan. Bodrexin bang? Bodrexin? Ya itulah, artinya itu kan nggak ada rasa. Zaman kecil dulu ya? Nggak rasa masih aman itu ya bang? Itu masih kan aman nggak? Iya itu masih aman. Itu kan tablet ya. Akhirnya supaya bisa ditelan, ibu saya itu dipecah-pecahin. Dipecah sama sendok ya? Gini nih. Itu pun mulut saya itu digituin, baru dimasukin, baru air kan. Nah dengan ini mungkin karena penambahan zat itu ya, itu jadi melebihi di atas ambang batas. Misalnya kan sekarang itu ada yang rasa ya stroberi, ada rasa jeruk. Nah itu mempermudah kan anak kita. Nah sekarang saya kira dengan keadaan kejadian luar biasa ini, supaya ibu-ibu yang menghadapi anak yang demam, batuk dan sebagainya jangan diberikan dulu obat bebas itu, tetapi berkonsultasilah ke dokter setempat. Itulah nanti fungsinya posko itu, menjelaskan kepada ibu-ibu yang punya kesulitan terhadap anaknya seperti apa, panik dan sebagainya. Kita arahkan dengan berkoordinasi dengan puskesmas kah, klinik-klinik kesehatan anak kah, rumah sakit dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya berharap semua anggota masyarakat jangan panik itu, tapi konsultasilah ke dokter dan sebagainya. Dan didengarkan saja apa yang sudah menjadi larangan atau pembatasan-pembatasan seperti yang dilaporkan oleh Badan POM gitu loh, supaya selamat ini. Tapi mohon maaf kalau sampai hari ini saya masih mengatakan keadaan ini adalah kejadian luar biasa. Bukan hanya sekedar anak meninggal dunia, ini ratusan loh. Saya nggak bisa membayangkan. Karena sudah lebih dari 100 orang korbannya gitu ya Bang. Betul. Nah Bang, kita beralih dari kasus viral yang lain. Kasus viral sempat rame dan Abang sempat beberapa kali statement kasusnya Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Nih, jadi Abang itu sebenarnya lagi dibully ya Pak ya? Betul. Dibully nih sama fansnya ya? Fansnya Leslar ya? Leslar itu Lesti Bilar ya dia. Ngapain sih ngurusin anaknya dari kemarin kemana aja gitu ya kira-kira gitu. Ini tanggapan Abang nih mungkin menanggapi yang lagi viral, karena Bang Aris nih sibuk pencitraan katanya, ikut komen kasusnya Leslar juga gitu. Itu gimana nih Bang? Itu yang tentu harus bawa tertawa saja gitu ya. Ya tentu kan kita siap untuk dibully, beda pendapat dan sebagainya. Tetapi harus diingat oleh netizen ya, pengikut dari Bilar, Leslar itu, ikutin saja bahwa kita itu adalah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak di Indonesia. Bukan hanya karena itu anaknya si Bilar atau si Lesti, bukan. Tetapi kan kita melihatnya objektif ya, objektif. Komnas Perlindungan Anak secara pribadi juga saya tidak mau urus itu tentang keluarga Bilar dengan Lesti, karena itu kan hak mereka untuk membangun keluarga menurut mereka mana yang baik dan tidak. Cuma kalau ada unsur-unsur terpenuhinya eksploitasi, manipulasi, kekerasan terhadap anak, kalau itu unsurnya terpenuhi menurut pandangan Komnas, kita nggak boleh berhenti nih ya. Harus kita berikan statement paling tidak untuk agar semua orang tidak melakukan tindakan mengeksploitasi anak. Jadi kalau itu pandangan kita, itu berdasar. Nah, sekali lagi, ini juga bukan pembelaan. Boleh aja kita beda pendapat. Kalau saya sekarang dibully, itu harus saya terima. Karena mungkin saja ada yang penggemar fans dari Leslar itu, nggak apa-apa ya.
Ada juga emak-emak juga yang nggak setuju dan sebagainya. Tapi Komnas Perlindungan Anak harus memberikan pendapatnya, nggak bisa tidak gitu loh. Iya. Jadi harus, kalau itu memang kita katakan eksploitasi, iya. Karena apa? Lesti itu sempat kita mengatakan salut terhadap dia karena dia berani speak up ya terhadap apa yang dia alami, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga, apalagi tuduhannya selingkuh, toh. Kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Lalu kemudian itu sudah dilaporkan dan dinyatakan tersangka dan sempat ditahan itu si Bilar satu malam gitu, satu hari dan sebagainya. Tiba-tiba ucuk ada perdamaian dan pencabutan KDRT. Ya itu memang haknya Lesti, tetapi janganlah memanfaatkan seolah-olah itu demi anak. Itu aja penilaian kita. Kita objektif gitu. Bagaimana anak merindukan seorang bapak yang sudah melakukan kekerasan dan merendahkan martabat dan melakukan kekerasan pada ibunya. Itu kan terekam. Saya takut itu terekam di dalam memori anak karena sudah dilaporkan. Jejak digital kan nggak bisa dihilangkan sekarang ini. Kalau waktu tentu nanti anaknya kan akan tahu gitu loh, akan dengar dan sebagainya. Itu saja sebenarnya. Kalau memang ini netizen kemudian fansnya Lesti dan bilang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi Komnas Perlindungan harus menegaskan itu. Kok ini ngurusin anaknya Lesti dan Bila? Semua anak harus diurusnya. Apakah latar belakangnya itu karena tidak ada pendidikan, miskin, tidak punya harta dan sebagainya, sama di hadapan hukum dan sama juga pembelaan yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak. Nggak ada. Dan harus memberikan pendapat. Bukan karena ini anaknya seorang artis selebriti yang sedang viral, enggak. Oke, jadi banyak kasus kita tangani. Bukan kasus artis aja ya, Bang. Enggak, oleh karena itu kan saya bilang gini ya. Kalau Lesti dan Bila ditangani oleh Polres Jakarta Selatan kasus kekerasan dalam rumah tangga begitu hebohnya, kan banyak juga kasus yang ada di Polres-Polres yang hampir sama kasusnya, kenapa nggak heboh? Ya, itu malah mungkin ada yang disiksa lebih seperti Lesti gitu. Maksud saya nih, penanganan perkara seperti itu jangan sampai diskriminasi. Jadi gitu nih. Jadi kalau mau dibully ya nggak apa-apa itu. Ya memang harus itulah kerjaan. Memang kalau iya. Lu gimana? Ya nggak apa-apa Bang, karena kan setiap orang itu kan pikirannya nggak bisa disamain. Oh iya. Pikirannya beda-beda. Ada yang B, justru kalau ada yang kritik, ada yang nggak suka dan lain-lain, nggak apa-apa ya Bang. Nggak apa-apa itu. Sebagai masukan, gitu ya Bang ya. Iya. Kan nggak mungkin kita memaksakan semua orang untuk setuju. Iya, artinya bahwa pokoknya harus dilihat itu demi kepentingan anak. Jangan dimanipulasi. Jangan menyebarkan kebohongan. Jangan melakukan eksploitasi pada anak. Bahwa memang anak harus diasuh idealnya dengan kedua orang tua yang steril terhadap praktek-praktek kekerasan. Itu yang kita harapkan dari masalah ini nih ya. Saya kira saya mengajak semua masyarakat ya belajar dari sinilah. Perempuan-perempuan maupun laki-laki yang saat ini sedang menghadapi KDRT, ayo speak up. Ayo, ya harus berani speak up, ya. tapi juga susah juga Bang. Ya. Karena ada beberapa korban yang sudah berani speak up. Iya. Tapi memang harus banyak sosialisasi dan edukasi ya Bang ya terhadap korban. Memang kalau sebagai perempuan. Karena gini, tak potong ini. Tapi susah juga Bang. Tak potong dulu. Untuk setiap laki-laki yang tidak menghormati istrinya bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dia tahu bahwa perempuan itu harus diberikan kasih sayang, tapi melakukan kekerasan pada itu bukan laki-laki. Gak tahu makhluk apa itu. Seharusnya kan ya, kita sebagai umat beragama kan juga kita menyayangi istri menghormati suami, tidak ada kekerasan, menyayangi anak dan sebagainya. Itu kan idealnya. Tapi kalau itu dilakukan kepada orang-orang yang tidak mampu karena relasi kekuasaan, itu bukan laki-laki. Lalu pertanyaan, kalau nggak laki-laki apanya? Dan nggak banyak juga sebenarnya Bang ibu-ibu di luar sana mungkin atau korban-korban KDRT yang berani speak up kayak Lesti, mungkin karena memang secara pendidikan, pekerjaan, ekonomi mereka bergantung sama suami. Betul. Jadi mereka bertahan itu ya memang karena demi anak tadi kan. Iya, jadinya begitu kan. Gitu. Laku di penjara kadang sudah dilaporkan, akhirnya seperti itu dicabut. Cabutlah nanti kalau itu
kita dimpanin siapa itu bahasanya ya kan gitu. Siapa yang akan menghidupi dan Iya, gimana pendidik biaya dan itu. untuk anak-anak ke depan kan kayak gitu. Makanya sebenarnya kasus KDRT itu sebenarnya memang sangat sensitif juga. Benar. Nah, sebenarnya juga Karena relasi kekuasaan tadi. ya. Gitu loh. Jadi seolah-olah perempuan di bawah subordinat laki-laki, betul begitu ya. Dan memang budaya timur kita Nah, juga itu mengakibatkan lemahnya peran perempuan di betul. di rumah tangga begitu ya Bener. Bang ya. Harusnya kan dua arah saling komunikasi gitu. Nah Bang, sebenarnya juga sahabat anak Indonesia, Bang Aris tuh nggak hanya mengurusi kasus-kasus yang viral aja. Kemarin kalau nggak salah Bang Aris juga mendampingi salah satu korban kasus kekerasan seksual di Depok ya Bang kalau nggak salah. Nah betul. itu kasusnya gimana nih? Mungkin sahabat anak Indonesia juga perlu tahu. Nah ini kasusnya nggak viral, tapi Abang kesana mendampingi korban untuk membuat pelaporan di pihak kepolisian dan ini nggak banyak orang tahu loh gitu. Abang juga dampingin kasusnya berat nih. Betul. Nah, itulah yang mau saya katakan itu bahwa semua anak yang menjadi korban itu harus ditolong. Jadi bukan karena dia adalah anak dari orang kaya, orang miskin, atau artis atau tidak artis dan sebagainya. Ini kita harus berperan di sana. Ya seperti kau bilang tadi, kebetulan saya itu beberapa hari lalu kedatangan seorang putri remaja umur 12 tahun, mengaku masih ya kelas 1 SMP gitu ya. Didampingi oleh ibunya, melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, membutuhkan perlindungan karena anak remaja itu korban kekerasan seksual secara bergerombol dan pelakunya itu adalah 4 orang, 1 di antara 4 orang itu adalah yang dewasa. Itu berarti pelaku lain ada 4 itu masih usia di bawah usia 12 tahun lah gitu, ada 13 tahun dan sebagainya. Modusnya adalah ada 2 orang putri remaja umur 11 tahun sama yang lapor ke Komnas Perlindungan itu diajak di salah satu rumah yang pemiliknya itu orang dewasa itu. Dan di sana sudah menanti tersedialah istilah mereka itu korban ini miras gitu ya. Nah, mereka si anak 2 itu dicekokin miras setelah mereka duduk bersama di rumahnya kontrakannya si pelaku dewasa itu. Nah, setelah habis minuman keras itu masih nambah lagi. Beli ke warung lagi itu si anak itu dari 4 itu membeli minuman keras difasilitasi oleh orang dewasa itu, artinya dikasih uang. Lalu ada sisanya nih ya, kan? Ada sisanya menurut korban itu diminta oleh anak itu untuk membeli tablet, namanya Destro, itu tablet gila namanya, pil gila istilahnya. Nah itu masing-masing korban ini itu diberikan 3 butir, ya berwarna merah dan berwarna putih, ditambah lagi 3 butir lagi, kan begitu nih. Nah itu diminum. Nah pada posisi itulah si korban ini lunglai, tidak sadarkan diri, terjadilah dugaan kejahatan seksual yang dilakukan secara bergerombol itu. Nah itulah yang saya dampingi, karena setelah peristiwa itu terjadi ibunya melapor ke polisi, ke Polres Depok. Namun pada saat itu tidak cukup waktu si korban, waktu dibawa ibunya, hanya ibunya saja di BAP, tetapi yang si korban tidak. Nah itu akhirnya kita berinisiasi, karena itulah peran kita. Ya, kami datang mendampingi dan menghadap Kasat Reskrim untuk mendudukkan informasi yang sesungguhnya. Nah akhirnya kan direspon, karena kerjasama kita kan sangat baik dengan Polres Depok. Nah akhirnya itu diperiksa pada hari itu juga di BAP istilahnya si korban. Setelah itu sore harinya itu terjadi penangkapan terhadap terduga pelaku. Nah ini kan kita kerjakan, dan itu peristiwa-peristiwa banyak yang seperti itu yang tidak viral, yang tidak diketahui, tapi kita meresponnya dengan baik. Itulah menurut saya bukan kasus-kasus yang lagi viral kita tangani, enggak. Sejak tahun 98 semua orang tahu ya bahwa ada juga anak yang dimutilasi, anak yang seperti apa yang terjadi misalnya di Jakarta Utara, ya ada pasangan
suami istri masih usia anak ya, si remaja itu umur 16 tahun, itu karena mungkin hubungan keluarga mereka tidak baik, istrinya yang berusia 16 tahun dan baru ya dilaporkan itu baru punya balita ya, itu menggugat cerai. Mungkin ada perilaku yang nggak baik dari suaminya kan, nggak setuju di situ, mengerikan. Adakah orang mendengar itu? Dibakar hidup-hidup itu si remaja itu ya. Beruntung anaknya itu bukan beruntung lagi ya, istilahnya saya nggak mengatakan beruntung, dan memang tidak apa-apa itu si balita, tapi si ibu yang 16 tahun itu dibakar hidup-hidup di kontrakan, justru kontrakannya mertuanya yang disewa, gitu kan? Nah itu siapa yang memberitakan itu? Adakah ya Komnas Perlindungan ada di situ? Ada lagi yang di Tasik. Ya walaupun itu mungkin terakhir ini baru viral, misalnya anak remaja putri pulang ngaji langsung ditusuk oleh orang yang tidak kenal. Siapa yang peduli? Itu di Cimahi ya Bang? Di Cimahi. Dan beberapa waktu lalu juga terjadi hal yang sama. Menurut Abang kenapa ya banyak akhirnya orang-orang yang nggak bisa mengontrol emosinya, terus kayak melampiaskan dengan hal kekerasan, terus kayak tadi menusuk, terus kemudian juga bakar gitu kan? Faktor apa sih Bang yang bikin korban ini akhirnya ya terus-terusan banyak korban menjadi korban terus-terusan, terus faktor apa yang nggak bisa menahan pelaku akhirnya melakukan? Atau misalnya gini Bang, yang baru-baru juga ada, kalau ini kasus dewasa yang pendeta muda melakukan pembunuhan dan mayat bunuh temannya, kemudian mayat atau jenazah temannya ini dibuang di bawah flyover ya, becak kayu gitu. Nah itu kan itu pendeta atau pendeta muda ya, terapis pendeta namanya? masih muda, pendeta muda gitu, ya? pendeta muda tapi memang juga sebagai terapis. Oh ya, terapis untuk ABK toh? Tapi juga sebagai terapis itu kan, menurut Bang Aris fenomena apa sih yang terjadi gitu dari pelaku-pelaku ini? Ada faktor apa yang membuat mereka nggak bisa kontrol? Kalau yang Abang lihat selama ini? Saya kok berlebihan ya, nanti orang menganggap ini masyarakat sedang sakit. Kalau nggak sakit kan nggak akan melakukan itu kan. Dia sakit akhirnya abnormal. Oh itu berarti yang sempat ada tayangan itu di pakai roller itu. Iya. Oh itu sungguh luar biasa. Saya nggak bisa lagi mengomentar itu apa yang terjadi ya. Kok dendamnya sampai seperti psikopat gitu. Karena rencananya kan menurut kabar begitu kan ya. Iya, jadi itu ada sebenarnya targetnya 3, 2 lagi sasarannya itu kan. Saya lihat memang itu dengan tenang, tertawa dan sebagainya untuk menunjukkan dirinya adalah orang yang psikopat lah ya. Orang psikopat kan tenang ya. Tapi memang dari rekaman itu awalnya kan gelisah dan sebagainya. Tapi setelah dilakukan itu praktek itu dia agak tenang kan gitu. Kalau pertanyaanmu nih ada apa? Ada anak yang dimutilasi, anak dibakar hidup-hidup. Lalu kemudian terjadi pembunuhan, ditusuk ya di beberapa tempat. Saya melihatnya bagaimana ya, ini ya kalau ada pengaruh sosial media juga iya. Karena orang mencontoh. Karena apa itu? Ternyata kan ditemukan hanya 40% orang memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang baik. 60% itu melihat hal-hal yang tidak baik, yang tentu karena tidak punya pengalaman itu dipraktekkan. Jadi ada perubahan perilaku. Nah iya Bang, pelaku yang membunuh temannya ini dia melihat dari YouTube cara membunuh itu. Dia jadi dia lihat dulu nih cara membunuh yang supaya nggak berisik, supaya tetangga nggak tahu. Betul. Dibawa kemana, tuh setelah dibunuh dimasukkan apa, ditutupi apa. Ya dia nonton dulu Bang, itu menurut keterangan dari pihak kepolisian. Nah itu kan harus hati-hati ya memanfaatkan itu. Itu yang saya katakan, bahwa ternyata yang hal-hal yang buruk itu ya seperti tadi ya, pemuas dari kebencian, dendam itu muncul di situ. Terus terjadi gangguan psikologis, kemudian ada support dari tayangan-tayangan YouTube dan sebagainya. Ini dia ingin mempraktekkan itu sebagai tanda kepuasan terhadap dendam itu. Kan bisa begitu. Kan kemarin itu karena tersinggung dan sebagainya, lalu kemudian tadi membakar hidup-hidup istrinya sendiri karena tersinggung dia akan diceraikan dan sebagainya. Itu kan sebagai bagian dari situasi sosial yang tidak menguntungkan saat ini. Maka betapa pentingnya sebenarnya ketahanan rumah itu harus dibuat.
Maksud saya ketahanan keluarga gitu ya. Rumah itu harus diciptakan terus beribadahnya. Nggak ada jalan keluar lain. Banyak informasi yang dapat melalui media dan sebagainya. Kalau itu disaring ya di dalam keluarga yang betul-betul terus rumah itu menjadi rumah yang nyaman dan sehat dan beribadah, itu pasti bisa tertolong. Walaupun itu bukan jaminan, tapi paling tidak terus apa, ya kan? Bagaimana seorang suami hanya karena marah, digugat cerai, kemudian membakar hidup-hidup. Membakar itu kan nggak gampang. Sama seperti apa yang sekarang ini, membunuh, ya. Apalagi latar belakangnya katanya pernah sekolah di Amerika, katanya saya dengar juga kan. Tapi dideportasi entah apa di sana, entah juga melakukan perkosaan, nggak ngerti saya kan. Nah, oleh karena itu saya kira perlu waspada. Waspadalah kita. Baik itu anak remaja kita, bukan anak remaja kita, putri kita yang sudah dewasa pun harus betul-betul dia bisa membentengi dirinya, tidak cepat emosional gitu loh. Kadang-kadang orang kan jadi tersinggung kan, emosional dan sebagainya, tersinggung, akhirnya ya dendam dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Belum ada jalan keluar yang terbaik, tapi paling tidak dari peristiwa itu kita bisa belajar ya, supaya kita tadi itu ya, rumah yang terus beribadah, kita betul menghargai sesamanya, tidak temperamental, tidak memaki-maki orang, ya tempatkan orang itu berkomunikasi dengan baik dan mungkin juga menghindari dari ciri-ciri apa yang saya sampaikan. Untuk anak misalnya kalau udah mulai digendong, ditepuk pantatnya, ya, bokongnya dan sebagainya, mulai dicium dan sebagainya, itu sudah harus curiga. Ya. Lalu kemudian masyarakat, anak remaja juga jangan pulang malam dan sebagainya, jangan sampai itu. Saya tidak mau mempersalahkan yang di Tasik sudah baru pulang dari ngaji dan sebagainya, itu yang memang sudah keadaannya seperti itu, tapi kita nggak bisa maklumi kan. Oleh karena itulah kita terus bekerja sama dengan Polres di Tasik itu mencari siapa ini, termasuk yang terjadi belakangan ini. Oke, seru banget ya Bang, kita ngobrolin kasus-kasus nggak ada habisnya. Iya, itulah yang selalu kalau kau ajak saya ngobrol itu, ya saya harus menampaikan itu karena itu juga obat saya, stres saya karena berbagai peristiwa anak ini yang nggak bisa serta-merta selesai begitu aja. Nah, kau sebagai psikolog juga saya butuh bantuanmu nih ya, supaya kau terapi saya dulu ini kan gitu. Ya karena itu harus wajar saja, karena kita harus mencari solusi, tetapi apa daya kadang-kadang kita bisa mentok di sesuatu kan. Belum lagi kita menjaga supaya itu tidak hoax. Saya sangat takut kalau terjadi slip of the tongue ya. Selip ngomong itu bisa undang-undang ITE bisa dipenjara gua. Padahal maksud saya membela orang kan. Ini aja ya, saya aja dibully untuk kasusnya Lesti dan Bilar kan. Artinya dalam bentuk perundungan kan, dibully dan sebagainya. Kenapa kok belain anaknya Lesti, nggak belain anak di kolong jembatan, masih anak-anak banyak yang kurang makan dan sebagainya. Kan nggak saya harus umumkan apa yang saya lakukan ya. Betul. Nggak, aduh, ini loh ya saya ajak masyarakat, media ini loh, saya tolong dong di-shoot gitu kan. Saya kan bukan konten, bukan mau jual isu seperti itu, seperti yang lain-lain loh, enggak. Banyak kasus setiap hari, ya kan. Kemarin itu ya seperti yang di Depok, di Jakarta Utara, ada lagi peristiwa yang sangat mungkin ini juga hati-hati. Lagi nunggu lampu merah, sepeda motor lalu nyoel anak remaja yang di lampu merah supaya bisa nyebrang. Loh ini bisa aja kau tanya, ini perilaku apa? Dicuel doang, kabur gitu loh. Apa sih? Apa gitu loh? Atau tadi tim kita gitu kan, di cewek priwit-priwit gitu kan. Iya kan apa untungnya gitu loh ya toh. Ya itu fenomena ya. Harus diwaspadai juga, jangan dianggap sederhana. Ada juga yang jambret itu anak remaja, mungkin pegang kalung sama handphone, sepeda motor, zop gitu. Ini nggak bisa kita diamkan ya. Semua orang sedang dalam fase yang harus belajar mengontrol begitu ya Bang ya. Mungkin ada apa-apa yang dirasakan. Ya kontrol diri. Belajar lebih sabar. Nah, terus saya bilang ya, saya minta juga tokoh-tokoh ulama, pendeta, pastor terus menunjukkan keteladanan. Karena itu yang saya sebutkan, nggak ada bisa. Saran saya itu rumah yang terus beribadah kalau nggak ada nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh agama, ulama, pendeta, pastor dan
tokoh-tokoh agama lain. Nggak bisa itu kalau nggak ada itu. Nah oleh karena itu saya kira itu yang harus kita bangun sekarang supaya ketahanan keluarga itu tumbuh baik. Nah sekarang ini kan anak remaja jam 2 malam itu diamankan polisi masih berkeliaran di taman-taman kota. Ada apa sih dalam keluarga itu? Tentu saya nih nggak nyalain keluarga, tapi itu prakteknya seperti itu. Minuman keras lah, narkoba lah, nonton video porno, campur aduk semua itu. Seperti apa itu? Ada nggak orang tahu apa yang kita bela? Anak 4 pelaku, masih anak-anak di Jakarta Utara yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, juga anak-anak. Masih anak nggak sekolah lagi, peliharaan malam. Tiba menurut keterangan pelaku tiap malam itu dia nonton atau melihat di bawah-bawah jembatan itu ada orang dewasa cium-ciuman, bahkan melakukan persetubuhan. Loh, yang salah itu siapa? Yang mempertontonkan atau yang nonton? Nah, gitu loh jadinya kan. Oke, artinya tadi yang bisa diambil dari Bang Aris adalah pendidikan agama dari rumah itu menjadi benteng terdepan untuk melindungi ketahanan keluarga. Gitu sahabat anak Indonesia, seru banget nih obrolan kali ini dan Bang Aris udah kece, ganteng karena mau nikmatin atau mau merayakan syukuran 24 tahun Komnas Perlindungan Anak. Udah mulai. Jangan lupa, tak potong dulu sebelum Apa, Bang? Bang? Pada saat syukuran itu kita juga akan memberikan penghargaan seperti award gitulah ya kepada satu anak yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan, untuk terbebas dari ancaman kekerasan seksual, perdagangan anak dan sebagainya. Ini cukup luar biasa supaya bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang betul-betul mempertahankan haknya atas pendidikan, keselamatan dirinya dari korban kekerasan, eksploitasi dan sebagainya. Tapi ada seorang Reza namanya, ini prinsesnya Bantar Gebang di pembuangan sampah. Dia mendirikan sekolah di sana, memberikan kesempatan pada ratusan anak-anak yang terus berjuang sekalipun banyak orang yang mencerca dan membuli. Kita akan memberikan penghargaan itu dan acara itu juga akan dihibur oleh musik tradisional Rancak Batak namanya. Asik, Rancak asik. Batak. Nanti Bang Aris nyanyi nggak di sana? Kalau ada kesempatan saya akan nyanyi. Oke, sahabat anak Indonesia, pokoknya jangan lupa ikutin terus Aris Merdeka Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi ketahuan nih, wah Bang Aris itu nanti di ulang tahun Komnas Perlindungan Anak yang ke-24 akan nyanyi, akan ada syukuran, terus juga memberikan penghargaan untuk anak Indonesia yang memang sesuai dengan kategori yang tadi sudah Bang Aris sebutkan. Bang, pokoknya yang penting sehat-sehat terus. Sehat, terima semangat kasihnya. Terus. Walaupun banyak halangan, banyak saya tantangan. Kalau ketemu sama kau ngobras itu jadi saya semangat, sehat. Karena semangat, energi saya keluar bercerita tentang apa yang ada dalam pikiran saya. Setuju Bang, karena mantap lah pokoknya ngobras. Apa yang sudah Abang alami terus Abang ceritakan itu memang sebagai fasilitas untuk mengeluarkan salah satu terapi juga Bang. Gitu. Jadi mengeluarkan keluh kesah daripada disimpan di sendiri gitu. Pokoknya Bang Aris sehat-sehat terus, kita doain. Mantap. Jangan pantang mundur, terus maju, jangan berhenti sebelum dunia ini runtuh. Benar. Oke Bang, pokoknya karena sekarang tuh tagline-nya membela anak dan melindungi anak itu sama dengan bela negara. Gitu. Jadi kita semua harus jangan pantang menyerah terus bela negara. Ya itu tadi, membela anak sama dengan bela negara gitu. Kalau kita diem aja ada kasus di sekitar kita dan kita nggak melakukan apapun, gimana ya Bang, akan semakin banyak kasus-kasus di Indonesia. Nah, sahabat anak Indonesia, saya Nia pamit undur diri. Salam anak Indonesia. Menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara. Anak terlindungi, Indonesia maju.